Hai guys, ketemu lagi dengan kita. Kenalin, nama saya Dr. Nurul. Saya tugas di Rumah Sakit Wijaya Kusuma Kabupaten Kuningan. Dan kali ini kita akan ngobrol santai aja sih sebenarnya sama Dokter Abror, spesialis penyakit dalam yang tugas di Rumah Sakit Wijaya Kusuma. Assalamualaikum. Jadi kali ini kita mau ngobrol apa nih dok? Apa ya? Ya Tentang kalau tapi akhir-akhir ini dokter kayak ngerasa capek nggak sih sebenarnya setelah iya, pandemi, terutama ini kan sekarang kita syuting bulan. jenuh sih bukan Iya, capek jenuh. secara fisik. Iya. Fisik kan kadang biasalah. Cuma kayak jenuh rutinitas itu aja. Pasien apalagi keluhannya itu aja. Mm-mm. Itu kadang-kadang bosen pengen ganti Pengen. profesi. Tapi sebenarnya kalau sebagai dokter mah kita bisa bukan ganti profesi tapi multi profesi ya dok ya. Kayak Betul, sekarang kan betul. kita coba merambah edukasi ke bidang yang kesehatan via YouTube, via ini sebagai health influencer juga bisa sebenarnya ya dok ya. Oh gitu ya. Iya. Jadi Banyak, Dok. ada jalan-jalan baru terbuka ya. Banyak Oh. sebenarnya gitu. Jadi dokter spesialis yang udah konsulen pun banyak yang udah jadi health influencer sebenarnya dok. Itu nggak Kayak mengganggu pelayanan ya. nggak pernah ganggu. Malah ibaratnya lebih efektif ya. Iya. Jadi edukasinya lebih bigger impact-nya sama masyarakat gitu dok. Nah, terus ngomong-ngomong nih soal kita jenuh Ya. pelayanan. Nah, Iya. karena ini COVID kan udah agak mulai turun, kita Iya. syuting ngomong-ngomong di bulan Oktober ya, awal Oktober 2021 nih Ya. sebagai info. Jadi gimana dok nih sebagai dokter DPJP yang nanganin COVID di Rumah Sakit Wijaya nih, salah satu rumah sakit swasta di Kuningan. Perasaannya gimana dok sekarang dok? Jadi kemarin sempat sedih juga karena pasien kita ada yang tidak tertolong ya, tapi ada kepuasan juga bahwa kita sudah berusaha maksimal dan ibarat semua kemampuan dan semua alat terapi dan obat di sini cukup memadai. Apa namanya? Takdir ya, kita tahu sendiri COVID jangankan di daerah, di ibu kota, di luar negeri pun kan berbeda-beda ya hasilnya. Jadi sekarang sudah selesai ini seperti plong juga. Nah, plong sekarang ternyata plong dari COVID ternyata itu nggak selesai. Ada penyakit-penyakit yang lain. Nah, berdatangan nih pasien-pasien yang rupanya setahun 2 tahun pandemi ini menahan penyakitnya, akhirnya datang sekarang udah parah. Itu kadang, berarti ini masalah baru, tanggung jawab baru. Di situ akhirnya saya berpikir, kasihan keluarga saya, kasihan juga diri saya. Jadi tahu-tahu kita udah pensiun, belum pernah ke Lombok, belum pernah ke Bunaken. Nah, kan berat apa yang kita cari sih gitu. Jadi selama 2 tahun pandemi ini dokter yang sebelum kebiasaan lama kayak refreshing gitu dok, sebelum keluar kota mungkin di sela-sela kesibukan, sama bedanya apa sih dok sama setelah pandemi ini? Nah, jauh berbeda. Kalau dulu tuh sebelum pandemi kita hampir rutin ada acara ilmiah, kemudian acara keluarga, bahkan ya acara religi ya, umroh gitu kan. Ibarat kita dicas lagi, mental kita, semangat kita dicas lagi. Nah, sesudah pandemi ini kita mungkin fisik relatif ya, tapi secara semangat hidup kita, mau rindu misalnya ke tanah suci tuh. Aduh, kapan bisa ke tanah suci? Belum lagi naik haji makin mundur. Terus rindu sama teman-teman kuliah yang biasa ketemu di acara simposium. Sekarang kangen banget. Terus juga ketemu orang tua juga kita agak cemas kan, takut kita membawa virus.
Ya itu jauh banget. Cara fisik sih nggak begitu berbeda, tapi secara mental down banget. Jadi setelah ngomongin mental ini rada-rada ngerembet ke mental, dokter Mhm. tahu juga kan ada istilah pandemic fatigue ya. Heeh, Heeh, iya nah iya itu iya. setelah merasakan pandemic fatigue itu sendiri, setelah 2 tahun nih kan angka kita udah mulai pelonggaran PPKM juga gitu, Ya, Dok. Dokter udah jalan-jalan kemana nih setelah ini? ya. Saya begitu selesai pandemi Mhm, langsung ke orang tua, mmm, karena orang tua agak jauh ya di luar kota. Saya ke sana beberapa hari, artinya menebus, menebus kangen, menebus kita berbakti, dan juga ke saudara-saudara yang lain. Itu silaturahim dulu saya. mmm, Kalau ke wisata emang belum sempat, mmm, tetapi emang di dalam hati itu sudah meluap ya. mhm, Pengen ke sini, pengen ke sini, ke sini. Cuman kayaknya orang lain juga berpikiran sama. mhm, mhm, Udah, mhm, nanti aja, mmm, takut. Ya itu membludak. iya, bener, Nah, itu tuh gimana nih mental kita biar nggak seperti udah lepas dari kurungan. betul, Itu tuh saya tuh nggak sempet mikir ke arah situ karena nanti pagi harus kerja lagi. mmm, Sore pulang udah lelah. mmm, Jadi otak ini tidak sempet membuat variasi-variasi penyegaran. mmm, Jadi saya takutnya ya itu nanti kan penyakit-penyakit orang sibuk itu kan betul, hipertensi, bahkan jantung, diabetes. Nah, itu tuh kalau dokter Nurul mungkin punya pengalaman, masalah-masalah itu apa sih namanya tuh? Penyegaran, recharging the soul. mmm. Hmm. Terus, kalau misalkan nih, kalau dokter kan mungkin waktunya agak sulit ya untuk Hmm. refreshing keluar kota. Ya. Untuk menyeimbangkan work life balance itu gimana dokter kiat-kiatnya kalau buat dokter sendiri? Kalau saya kebetulan kan suka baca. Mmm, Jadi kalau saya lagi ada waktu, saya beli buku-buku yang di luar bidang medis. mmm, Wah, bukunya apa aja? Sejarah, seni, kemudian ya ilmu pengetahuan ya, mmm, fisika, astronomi. Akhirnya saya ke situ. Jadi mmm, jalan-jalannya secara virtual, iya, heeh, virtual di buku ya. mhm, mhm, Mungkin kalau yang lain ada yang nge-game mhm, atau dari YouTube ya. Terus saya lebih suka yang buku aja. mhm, Nah, apakah itu cukup efektif? Saya juga ragu ya, karena kan itu benda mati. mmm, mhm, Saya pinginnya sih membuat interaksi yang aman, yang bermanfaat. Itu. Mungkin kalau di luar negeri saya belum tahu tuh. Nah, sebenarnya gini Dok, kalau, kita emang belum belum tahu ya Hmm. sebelumnya ya. Jadi memang ada jalan-jalan virtual tuh Dok. Jadi kita via Zoom atau Instagram Live, jadi kita Hmm. diajak jalan-jalan secara virtual, ke suatu objek wisata. Jadi satu orang membawa kamera dan Ya. dari beberapa peserta yang online biasanya, akan bisa disuruh nih misalkan kamu maju 30 langkah dari tempat kamu berdiri. Oh, Terus kamu terus lihat ngapain? di sekitar kamu misalkan ada anak Oh. kecil, kamu harus nanya sesuatu sama dia. Oh. Terus atau tanya sama orang yang, paling dekat sama kamu untuk, misalnya ada hidden game apa di daerah itu. Nah itu sebenarnya Heeh. pas pandemi ini salah satu solusi juga loh Iya untuk iya. refreshing. Jadi, kita nggak bisa keluar rumah, kalaupun kita belum vaksin mungkin itu salah satu cara juga Dok untuk Oh. menjaga apa ya, Iya iya otak iya kita iya. tetap fresh gitu Iya. dan dengan ngelihat ke dunia luar, nggak terbatas sama pandemi. Jadi sebenarnya asal kita tahu jalannya, jalurnya, Mhm. banyak ya solusinya ya. Banyak solusinya sebenarnya gitu. Berarti Jadi saya aja nih yang kuper nih. nggak apa-apa sih Dok, jadi emang kita biar sama-sama belajar. Aku juga baru tahu nih dari temen, jadi memang, banyak dari WA Blast gitu. Jadi kayak apa namanya, jalan-jalan virtual gitu Dok. Misalkan di Jakarta lagi, atau di Raja Ampat atau di mana terserah gitu. Jadi kita bisa nyuruh orang untuk jalan-jalan secara virtual dengan instruksi dari kita dan menemukan spot-spot yang sebelumnya nggak orang ketahui gitu.
Jadi adrenalinnya keluar ya. Iya, heeh. Karena kan kita yang nyuruh ya. Iya betul. Terjun gitu. Ya nggak sampai terjun juga sih dong. Oh, kan Raja Ampat. Iya. Iya. Terus setelah baca buku itu gimana ya dok menghadapi pandemi kayak gini? Mencukupi nggak akan kebutuhan refreshing keluar? Ya nggak mencukupi jelas. Nggak mencukupi ya? Karena kan kita tetap butuh sosial ya, sosialisasi. Interaksi sosial Iya. gitu ya dok ya? Kadang-kadang kayak ngobrol sama tembok kan kalau sama buku, sama HP. Tetap kan mimik lawan bicara, teman-teman kita main. Beda sih. Makanya gimana ya kalau ada solusi seperti meditasi, seperti terapi suara apa yang bisa mengreset gitu otak kita yang udah kusut banget nih. Iya, jenuh ya dok ya. Gitu Ya, Dok, ya udahlah. Kalau kok ngomongin saya terus, Ya oke boleh. Kalau Dokter Dokter mau tanya Nurul- apa nih? gimana? Nurul kan hobinya kali banyak, Ya, tapi terhambat juga gimana? aku sebenarnya tidak menjadikan pandemi suatu alasan ya dok ya untuk menghambat aktivitas kita. Jadi kayak aku tuh seneng banget ikut les dok. Jadi dokter lihat kan tadi di Iya, itu IGD. lagi les. Iya itu aku lagi les sebenarnya. Jadi kayak aku les bahasa Inggris, aku les berenang, aku les apapun. Aku tetap jalanin. Kalau yang masih bisa virtual, aku tetap virtual dok gitu. Tapi kalau misalkan emang yang butuh kegiatan fisik, kalau bisa aku private gitu dok. Jadi kayak bulan-bulan terakhir nih aku ikut les berenang, terus aku Bukannya kan udah jago? sebenarnya kayak aku berpikir bukan masalah jago atau enggaknya, tapi kita harus belajar dari seseorang atau satu pihak yang sudah tahu bener fisiologisnya seperti apa gitu dong. Jadi kalau kita udah tahu benernya seperti apa, kita bisa membiasakan diri kita untuk belajar hal yang baru. Gitu. Iya. Ini langka loh orang kayak begini. Artinya kan seperti bejana kosong ya. Iya. Mau diisi-isi. Itu Ya. namanya growth mindset. Tapi nanti bermanfaat emang gitu. Iya nantinya. tetap bermanfaat sih, karena kan aku ngerasa aku udah gemuk banget nih dok. Jadi karena aku juga suka aku nggak terlalu minat di olahraga. Jadi apa yang aku seneng kalau bisa aku gali terus gitu. Dan sebenarnya aku juga kayak udah les berenang tuh kayak udah 2 tahun yang lalu, tapi karena pandemik jadi kayak terputus. Terus aku pindah ke sini, aku lanjutin lagi. Terus apa lagi ya? Aku hobi baca juga sama dokter gitu, dan nggak ada halangan sih di sini kalau misalkan bilang oh kok buku-buku yang dijual di sini nggak ada Gramedia atau apa gitu. Kita sekarang udah zaman 2021, kita bisa E-book dengerin ya? di mana aja. Oh. Ada e-book, ada podcast, ada YouTube, semua kita bisa belajar dari mana aja kan sebenarnya. benar. Yang menghalangin ya benar-benar we set our boundaries ya. Jadi kita yang membatasi diri kita sendiri sebenarnya gitu. Tidak ada yang Belajar. bisa menghalangi kita Iya. kecuali pikiran kita sendiri. Betul, exactly, Kita betul. jadi malu. Itu dah. Ya. Jadi sebenarnya yang ideal sih berkumpul ya. Tapi berkumpul terhalang, kita bisa cari Virtual. solusi virtual. Nah, kalau sekarang kayaknya udah boleh deh ya berkumpul ya. I don't think so, karena kan ada yang prediksi katanya 2 bulan lagi ya katanya bakalan naik lagi ya dok ya. Dan kita bukan zero kasus kan di sini, kita masih ngerawat gitu. Si ada kan satu Masih itu ada. akan Tetap 1 is enough gitu. Iya. Ya berarti bagus tuh. Iya. Kita ikut mengingatkan pandemi belum selesai. Belum selesai Ya sebenarnya. Allah, berarti Cuman kita nggak pakai masker nih nggak apa-apa. Kita jaga jarak sih, jadi Kita udah don't worry. Moderna kan. Iya, kita udah Moderna. Moderna tuh Iya. tinggi banget katanya Itunya titernya dok. fiturnya. Obat. Nah terus nih kan ngomong-ngomong tentang stres nih. Yes. Nah, ini tuh saya kebetulan banyak concern atau tertarik ada hormon stres tadi, hormon kortisol. Kortisol itu
ternyata di pasien tuh banyak disalahgunakan nih dalam bentuk obat-obat kortikosteroid. Oh iya betul Dok, betul Nah, betul betul. itu tuh makanya saya pikir pasien tuh jadi seneng obat ini karena emang seolah-olah ini obat bisa mengurangi stres. Jadi emang, untuk hormon kortisol ini dalam Heeh. obat-obatan biasanya dalam bentuk obat apa aja sih Dok yang Iya. masyarakat sebenarnya, oh ini dekat sama kita dan sering kita gunakan, itu Iya. sebenarnya apa sih Dok obatnya? Jadi karena dia mempengaruhi banyak fungsi tubuh ya, Mhm, hampir semua keadaan tuh bisa pakai obat ini. macam-macamnya seperti apa? Kayak asma, Mmm, obatnya mengandung steroid. mmm, Gatal, mmm, juga itu gatal itu ada yang mengandung steroid. mhm Kemudian obat rematik, mhm, obat autoimun, bahkan disalahgunakan tuh obat gemuk katanya. Jadi yang kurus-kurus kasih obat ini. Bahkan termasuk nafsu makan, termasuk penyakit-penyakit tipes, paru-paru, bahkan sakit gigi sekalipun iya benar. ini suka jadi obat stres atau hormon ini ya, hormon stres sekarang di masyarakat tuh kayak membabi buta. Jadi penyalahgunaan ya Dok ya sebenarnya. Iya. Nah kalau misalkan teman-teman mau tahu apa yang obat Hmm. ini, yang dimaksud obat ini tuh apa, Iya. nah ini nih kayak macem-macemnya kayak methylprednisolon, Iya. ya kan, kayak dexamethasone, Iya. prednison gitu ya. Nah sebenarnya teman-teman dokter sejawat pun di puskesmas juga sering pakai ya Dok ya tanpa Iya. mempertimbangkan efek samping atau Iya. kegunaan dari obat Iya. itu ya Dok ya. Iya. Contohnya kan obatin gatel, Betul. pele. Tapi kalau pakai obat berpotensi yang sangat keras, seluruh tubuh terpengaruh. Apalagi kalau pemakaian jangka Gitu. panjang ya Dok ya. Iya, nggak sebanding lah ibarat Mhm. membunuh nyamuk pakai pistol. Jadi sebenarnya, filosofinya kayak seperti dua sisi pisau yang Iya. heeh, dua sisi Emang pisau itu obat gitu ya. bagus juga nih untuk kasus-kasus yang mengancam jiwa. Itu harus dosisnya tinggi. Tapi kan kalau pegel, untuk panas, sakit gigi Nggak sebenarnya perlu ya, Dok? bukan pada tempatnya. Emang efek bahayanya tuh apa sih kalau dari obat-obatan kayak gitu Dok? Ya kita yang paling ditakutkan menurunkan imun. Mmm, Sedangkan zaman sekarang kan imun kita harus kuat. mmm, Kalau orang minum obat ini ntar bisa kena TBC paru, mhm. jamur kulit, jamur paru dan otak. Mhm. Belum lagi ke yang lain ya. Mhm. Kalau disebutkan mah nggak akan cukup 1-2 jam nih. Iya, Singkatnya betul. mah keropos tulang, ginjal, muntah darah. Perdarahan lambung ya Dok ya? Iya. Sebenarnya terlalu serem. Seharusnya obat ini tuh bisa saja tuh harusnya termasuk obat keras. Daftar G harusnya ini. Ini memang sekarang kan ini dianggap kayak beli kacang goreng. Iya sih bener, bisa langsung beli di apotek ya Dok ya tanpa Iya. resep. Ya mudah-mudahan nanti ditertibkan. Nah jadi ini karena waktu kita udah habis, mungkin nanti episode berikutnya kita bisa bahas Oh, lebih lanjut ya Dok iya, ya iya. soal kortikosteroid ya Dok ya. Oke, semoga bermanfaat. Makasih banyak dokter Sama-sama atas nih. ilmu barunya, atas sharingnya. Ya. Mohon maaf kalau misalkan kita ada kesalahan kata-kata. Ya, Oke Dok, sama. ada mau tambahan? Ya enggak, mari kita sama-sama keep healthy dan jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia. Iya. Oke ya. Terima kasih. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.